Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Wulandari Alivia dengan NIM 2411201002, mahasiswa Bioteknologi 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proses apoptosis, yaitu mekanisme kematian sel terprogram yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian apoptosis dan jalur-jalur proses apoptosis serta peran protein BCL2 yang berfungsi dalam mengatur dan menghambat proses apoptosis melalui pengendalian di tingkat gen dan transkripsi. Ayo kita bahas. Mekanisme kerja inhibitor BCL2 terhadap proses apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram. Apoptosis merupakan proses biologis yang menghilangkan kerusakan, kelebihan, atau infeksi sel melalui mekanisme yang dikontrol secara genetik. Proses ini memainkan peran penting, dalam pengembangan organisme, imunitas, dan homeostatis jaringan, dan perubahan dalam apoptosis berkontribusi pada penyakit manusia termasuk kanker dan autoimun. Kematian sel biasanya melibatkan dua mekanisme, yaitu kematian sel terprogram atau apoptosis dan nekrosis. Jalur apoptosis ada dua, yaitu jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. Jalur ekstrinsik apoptosis adalah jalur kematian sel terprogram yang dipicu oleh sinyal dari luar sel melalui aktivasi reseptor kematian atau death receptor yang terletak di membran plasma. Artinya, sel mendapat perintah dari luar untuk mati, biasanya sebagai bagian dari mekanisme tubuh untuk menghapus sel yang rusak, terinfeksi, atau berpotensi menjadi kanker. Yang kedua adalah jalur intrinsik. Jalur apoptosis intrinsik dimediasi oleh sinyal intraseluler pada mitokondria dalam menanggapi kondisi stres yang berbeda. Mitokondria memainkan peran kunci dalam proses apoptosis. Jalur intrinsik dipicu oleh berbagai tekanan ekstraseluler dan intraseluler seperti stres oksidatif, iradiasi, dan pengobatan dengan obat sitotoksik. Selanjutnya yaitu tahapan protein BCL2 pada proses apoptosis. Sebelum membahas tahapan protein BCL2 pada apoptosis, saya akan menjelaskan apa itu protein BCL2. Protein BCL2 adalah protein anti-apoptotik yang berperan mencegah kematian sel dengan cara menghambat pelepasan sitokrom C dari mitokondria. Protein ini bekerja dengan menetralkan protein pro-apoptotik seperti BAX dan BAK, sehingga proses apoptosis tidak berlangsung. Pada sel kanker, ekspresi BCL2 yang berlebihan membuat sel menjadi lebih tahan terhadap kematian, sehingga BCL2 menjadi target utama terapi kanker yang bertujuan untuk mengembalikan kemampuan sel mengalami apoptosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses protein BCL2 terhadap proses apoptosis. Tahapan pertama, jalur intrinsik dimulai oleh berbagai sinyal, terutama rangsangan ekstraseluler. Tahap kedua, yaitu jalur ekstrinsik, akan diaktifkan oleh ligan Fas atau TREL yang kemudian mengaktifkan caspase 8, di mana caspase 8 nanti akan mengubah bit menjadi bit yang terpotong. Selain itu, caspase 8 memulai kaskade aktivasi caspase. Pada tahap ketiga, protein BH3 yaitu BIM, BIT, BAT, NOXA, dan PUMA terlibat dengan protein keluarga BCL2 anti-apoptosis untuk meredakan penghambatan BAX dan BAK untuk mengaktifkannya. Selanjutnya, tahapan keempat, BAX dan BAK dioligomerisasi dan diaktifkan yang mengarah ke permeabilisasi membran luar mitokondria. Pada tahap ke-5, setelahnya membran mitokondria akan dipermeabilisasi. Sitokrom C dan SMAC atau diaplo akan dilepaskan ke dalam sitoplasma, di mana mereka bergabung dengan molekul adaptor, faktor pengaktif protease apoptosis 1, dan caspase inisiator yang tidak aktif procaspase 9 dalam kompleks multiprotein yang disebut apoptosom. SMAC atau diaplo menghambat protein apoptosis untuk mengaktifkan caspase 9. Tahapan selanjutnya, caspase 9 akan mengaktifkan caspase 3 yang merupakan langkah inisiasi untuk kaskade aktivasi caspase. Jalur intrinsik dan ekstrinsik menyatu pada caspase 3. Protein keluarga BCL2 juga ditemukan pada retikulum endoplasma dan membran
perinuklear dalam sel hematopoietik, tetapi mereka sebagian besar dilokasi pada mitokondria. Selanjutnya, saya akan membahas proses transkripsi protein BCL2 dalam regulasi apoptosis. Gambar di samping telah menunjukkan bagaimana proses transkripsi protein BCL2 dalam regulasi apoptosis. Pada tingkat transkripsi gen, ekspresi BCL2 akan dikendalikan oleh beberapa faktor transkripsi penting. Salah satunya yaitu NF-kB yang dapat menempel pada promoter gen BCL2 dan mengaktifkan transkripsinya. Hal ini menyebabkan peningkatan produksi protein BCL2 yang bekerja menahan protein pro-apoptotik seperti BAX dan BAK, sehingga pelepasan sitokrom C dari mitokondria dapat dicegah. Akibatnya, sel menjadi lebih tahan terhadap apoptosis. Sebaliknya, ketika sel mengalami stres atau kerusakan DNA, faktor transkripsi P53 akan menekan transkripsi gen BCL2 dan pada saat yang bersamaan akan mengaktifkan gen pro-apoptotik seperti PUMA, NOXA, dan BAX. Aktivasi gen-gen tersebut menyebabkan permeabilisasi membran mitokondria, pelepasan sitokrom C, dan akhirnya aktivasi caspase yang memicu kematian sel. Secara sederhana, proses transkripsinya berlangsung melalui 3 tahap utama. Yang pertama yaitu inisiasi, ketika faktor transkripsi seperti NF-kB atau P53 berikatan dengan promotor BCL2. Yang kedua, elongasi, di mana RNA polimerase 2 menyalin DNA menjadi mRNA BCL2, dan yang terakhir, terminasi, di mana mRNA diproses dan diterjemahkan menjadi protein BCL2 yang berfungsi di mitokondria. Dalam konteks kanker, overekspresi BCL2 akan mengakibatkan peningkatan transkripsi yang menyebabkan sel kanker sulit mati, sehingga BCL2 menjadi target terapi penting, misalnya oleh obat venetoclax yang menekan fungsi protein. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transkripsi BCL2 merupakan titik pengendali utama dalam apoptosis yang diatur oleh keseimbangan aktivitas NF-kB dan P53. Bila NF-kB dominan, maka sel akan bertahan. Tetapi, bila P53 aktif, maka sel diarahkan untuk mati secara terprogram. Dari penjelasan saya, dapat disimpulkan bahwa protein BCL2 merupakan pengatur utama dalam jalur intrinsik apoptosis. Regulasi ekspresi gen BCL2 dikontrol oleh faktor transkripsi seperti NF-kB sebagai aktivator dan P53 sebagai represor. Melalui proses transkripsi oleh RNA polimerase 2, gen BCL2 menghasilkan protein anti-apoptotik yang menjaga integritas mitokondria. Ketidakseimbangan ekspresinya berperan besar dalam resistensi sel terhadap kematian, terutama pada kanker. Penelitian tentang protein BCL2 terus berkembang menjadi dasar dari banyak terapi modern yang menargetkan jalur mitokondria. Dari sini, kita bisa melihat bahwa memahami satu protein saja bisa membawa dampak besar dalam memahami penyakit kompleks seperti kanker. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.